semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Ngos-ngosan, ngobrol ngopi santai bareng Gegeloan. Malam hari ini Gigi Reksa lagi ada di suatu tempat ngopi yang paling asik banget. Karena ini kayak pertama banget buat apa ya, acaranya ngos-ngosan. Jadi Gigi bakal ngobrol sama teman-teman yang punya tempat di Uwak Kopi. Gimana kedepannya? Gimana obrolannya? Jangan kemana-mana. Masih di ngos-ngosan ngobrol ngopi santai. Ngos-ngosan ngobrol ngopi santai. Ini masih di vlognya kayak Gigi vlogan ya. Kalau tadi Gigi udah bercerita buat main gitar tuh lagi tempatnya mana, dan ini kabarnya salah satu tempat ngopi yang cozy banget cuy, katanya. Dan tapi kalau dibilang cozy, tiap orang punya perspektif yang berbeda-beda, ya nggak sih? Cuman gue bisa bilang kayak ini feel like home aja gitu. Nah ya, yang jelas ada 4 orang cowok yang keren-keren yang udah hadir di frame gue malam hari ini. Selamat datang buat teman-teman yang punya Uwak Kopi. Tepuk tangan dulu, yes. Ini yang punya Uwak Kopi hadir. Ini ya, buat teman-teman yang lagi nonton, nanti kita kenalan dulu sama siapa aja, karena di sini gila yang sebelah kiri ganteng banget, so cool. Padahal makannya kepet, tempe goreng. Kita kenalan, nama siapa, nama? Nama gue Jonathan. Nama bokap lu, nanya. Kadang emosi gue. Nama asli. Nama asli gue Jonathan Ricardo. Jonathan Ricardo. Wih, kalau Melani Ricardo. Gerak. Ya, Jo, jadi gue panggil Jo aja ya. Jo. Nanti ini ya, terakhir aja nih, kan backlight nih. Nama lu siapa nama? Nama gue Ricky Lutfi Ferdiansyah. Ya? Ricky Lutfi. Ricky, lihat ke kamera lah, ada. Nyokap lu aman-aman aja. Kan. Ada Ricky, dan Nama gue Sarul. Terus Nama saya Aloy dari keluarga baik-baik dan berencana. Nih gini ya, kadang kalau doi bercanda tuh jangkrik kayak party, tau nggak? Krik gitu, nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa ya? Gak lucu. Hah? Gak lucu. Kita nggak ada konten lucu kok. Oh, nggak ada ya? Konten pengetahuan, sorry ya. Siap. Kita Duduk dulu. pengetahuan kontennya loh. Konten. Iya konten, sambil bentar ya. Sambil teman-teman ngerokok kita, ini kopi nih. Ini kopi apa nih? Kita ngomongin kopi, kopi apa nih? Itu kopi ramu. Kopi ramu. Oke. Tapi tetap basicnya kopi kan? Amer. Iyalah kopi pakai nanya namanya kopi ramu. Nanya basic. Callback. Nih ya, yang nonton malam ini, gua 2 jam di sini beres kagak jantungan iya. Oh, kopi ramu. Ini emang best sellernya di Uwak Kopi. Sebenarnya di sini kayak ya orang ngopi biar ada pilihan aja. Jadi ada yang paling bawah sama yang paling agak. Kalau pengen nyobain yang lain, jadi ada pilihannya gitu. Oh, jadi kalau menurut range harga tuh ada low sama middle up. Iya, gitu? biar bisa perbandingan. Oh, perbandingan. Oke, coba kita dulu cobain. Pakai nyeruput gitu nggak sih? Nggak usah ya? Pakai nyeruput nggak usah ya? Nggak usah kayak alay gitu apa ya? Sorry. Kita coba dulu teman-teman, kopinya kayak apa? Kopi rempah ya? Kopi ramu. Oh, kopi ramu ya? Ramu itu singkatan, ramah dan murah. Woi, kopi ramu. Ramah dan murah. Tapi kalau yang bikin ngeselin ramah dan murka. Kan, gua lagi minum, gue ngomong. Kan murka kan? Murah dong, santai. Oke, tapi enak. Ini kopi ramu yang artinya adalah ramah dan Murah. Siap. Di pinggir kota. Pinggir kota. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal perkenalan mereka. Jadi kalau misalnya lu penasaran banget sama mereka, nanti kita lihat Instagramnya apa aja, sama Instagramnya ada di apa sih, Uwak Kopi ya? @uwakkopi. Lu boleh spelling nggak? Spelling. UWAKOPI. UWAKOPI. Jadi Iya. biasa aja ya. Biasa Uwak aja. Kopi. @uwakkopi. Dan teman-teman nanti Instagramnya kita ada di bawah ini, kita lihat aja nanti ya. Ngomongin soal Uwak Kopi, karena apa ya? Lu boleh ceritain gak sih kayak lu awal berdiri gitu kan, dimana dulu sampai sekarang tuh kayak lu try di tempat ini. Ini kan kayak pinggir jalan banget ya men?
Sorry, sentuh. Sentuh tuh apa? Pinggir di. Ini kalau otak lu kependekan gue pendekin lagi nih. Polanya nih. Enggak kan maksudnya kan sentul kan tempat balap kan maksudnya apa sentul? Bayangin lagi ngopi. alah. Nih maklum. Kalau main cuma gang doang nih. Oh, Ini nih. siap. Lu boleh ceritain deh. Gimana? Di sini kalau di sini masih enak ya mainnya. Hmm. Yang lewat tuh kayak motor gitu doang. Kalau di tempat kita sebelum ini tuh Baleo. yang lewat tuh pesawat itu deket. Di mana tempat lu sebelumnya? Baladewa. Baladewa. Oh, berarti sebelum lu di sini tuh awalnya tuh di Baladewa, men. Awalnya di Baladewa. Jadi saya berempat ini memang bikin awalnya gimana ya? Kayak nongkrong di tempat orang gitu kan di Tangerang. Terus kayak mulai jam-jam malam gitu karena kurang tidur, begonya keluar. Jadi dia bikin kedai kopi yuk. Ya karena begonya ketemu gini, yaudah yuk. Oh, jadi karena bego tapi bikin kedai kopi gitu ya? Iya. Cakep nih, quote paling bagus. Begonya orang tuh ada tengah malam dan tiba-tiba bikin usaha. Iya, cakep. Terus. Nah, jadi Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? itu masih tahun, ya enggak hitungan tahun sih, beberapa bulan yang lalu lah, 8 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu gitu kan. Jadi ya apa ya? Juga kan kita kuliah itu kan punya adik-adik tingkat, gitu, punya adik-adik tingkat. Kita tuh kayak apa ya, kayak di kampus itu sistem senior junior tuh kayak fuck banget kayak. Oh, ada. Apaan senior junior? Sorry. Senior Itu kayak fuck banget, terus kayak kalau nongkrong di luar itu kayak males ada senior ini, ada senior. Nah, gitu ya? Itu yang mau saya hilangkan. Oh, berarti basicnya lu buka kopi itu kayak karena ingin menghilangkan argumen bahwa ada namanya ini ya, kasta ya, kayak Iya, senior, betul. junior. Ya kan, Oke. Ngilangin batasannya, Pak. Oh, ngilangin batasan ya. Tapi tetap tanpa menghilangkan respect gitu. Oh, tadi menghilangkan respect, bukan respect. Oh, apa tuh? Itu buat ngetes kalau Oh, iya. Bagi Bang nih. Karena menurut kita berempat nih, tingkat respect tertinggi seseorang tuh ketika lu sama gua udah bercanda sampai ngomong anjing bangsat. Sorry. Wih. Tapi guanya terima sebagai senior. Yo, Itu menurut saya tingkat respect paling tinggi itu. Ada junior lu di sini ada. Ada bilang bangsat dong. Bangsat. Terus. Ya terus juga jadi pengen kayak nanti ketika semua kita udah selesai pendidikan di Bandung, selesai pendidikan ini kayak apa? Selesai apa sih namanya? Sekolah. Studi anjing. Ya. Keren banget. Terus. Ya selesai kuliah gitu di Bandung. Ya jadi kedai itu bisa diturunin ke adik-adik. Jadi ya buat pegangan mereka juga lah gitu. Oh, jadi ini bagus loh. Ketika mereka bikin ini, tujuannya tuh adalah bukan membesarkan 4 orang ini atau yang ini. Totalnya ada berapa sih total itu? Total 9. Ada 9, bukan buat orang-orang yang ada 9 di sini loh teman-teman. Tapi goalsnya tuh adalah menurunkan gimana caranya adik-adik tingkat tuh meneruskan apa yang sudah dilakukan gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi kayak lu bikin usaha, ya udah aja bukan buat gua kok, hasilnya tuh buat adik-adik kelas juga gitu ya. Ya, lebih ke arah sosial lah jatuhnya sebenarnya. Tapi nanti lu gak akan minta ini kan, apa sih kayak income gitu gak akan minta? Royalti gitu. Royalti. Oh serius bro? Gak akan minta? Kalau saya pengen jadi kapitalis sih. Waduh. Pengen jadi kapitalis ya, tetap minta. Enggak. Tapi enggak, berarti serius, pure gak akan minta sedikit pun? Enggak. Jadi apa yang lu bikin sampai ini bakal besar banget, lu gak akan minta? Justru kalau mereka kurang ya kita support. Anjing, keren. Tepuk tangan dulu atuh. Udah padahal lo nontonnya ya teh. Tepuk tangan atuh, Bray. Sepi juga di sawah. Oh, berarti emang dihususkan emang buat nanti regenerasi lah ya. Regenerasi kayak saya 2015 di sini ada si kayak Kang Riki 2014. Lu paling tua men? Enggak. 15 Oh 15 ya, Oh, tapi kan ini pernah
Iya kan? Iya. Tanya dulu lah. Yang Ricky ke saya, nah saya nyari, wah siapa ya penerus kedai ini ya? Wah ada Jonathan yang 2016, ada Sahrul. Oh jadi turun-temurun ada, jadi tiap orang tuh beda angkatan lah ya. Iya. Nah, ngomongin dari Baladewa ke sini, ini berapa lama prosesnya men, pindahnya men? Baladewa. Di sorry Baladewa. Pindahnya mah deket ya. Enggak, prosesnya berapa lama kan? Enggak, lu di sana berapa lama dulu di Baladewa nih? Di Baladewa itu dapat 2 bulan. 2 bulan. Lu Karena- ceritain dong, kedai kopi di Baladewa tuh gimana lo waktu buka? Tetap samanya gua kan? Namanya tetap Wak, tapi Ah. gimana men ya, kayak gokil banget di sana tuh. Gokilnya tuh kayak ya outdoor juga, terus kalau hujan ya kita tungguin sampai hujannya reda, sampai hujannya selesai. Karena atap pada bocor, kita nggak bisa bikin kopi dan lain-lain gitu. Udah kita tungguin hujan reda, baru kita selesai hujan reda buka. Udah gitu, ekstrimnya gitu dong, hujan, dingin, Iya. Faktor cuaca lah ya. faktor cuaca, terus kayak ya gimana ya, Gi? Nggak enak ngomongin. Ya nggak Ya, apa-apa. sempat kayak dibegoin juga gitu loh. Oh, iya. Itulah. Dibegonya karena apa nih? Karena lahan. Oh, karena lahan. Oke, selepas dari ketika lu sudah sadar itu karena permainan lahan lah ya, lu pindah. Nah, nemuin tempat ini serentak langsung nemuin pindah aja atau gimana? Nah, itu yang agak Oh. strugglingnya tuh di situ tuh. Struggling. Ntar lu agak sedikit di-cut dulu ya, bukan cut sih, ada iklan karena ada kopi. Widih, cakep. Ini yang bikin siapa nih? Yang bikin ya Yoi. pemain cabutan. Main cabutan ya. Tapi yang paling keren tuh di sini loh, Pemeran teman-teman. pengganti. Ini Wakopi ini alamatnya tuh ada di daerah Cijerah. Ya nggak sih? Ya. Alamatnya komplek apa sih kalau gue boleh tahu? Jalan Cijerah 2, Blok 9. Jalan Cijerah 2, Blok 9. Pokoknya lau cari aja deh. Di Soki nih tempat-tempat yang pinggir jalan banyak motor deh. Tempatnya mereka udah benar. Karena kalau dilihat dari pinggir jalan, kalau dilihat dari situasi tempat kayak orang nggak kenal kan, kayak pertamanya lu kayak pos satpam, ya nggak sih? Iya nggak? Ya bener kan? Betul. Ya bener kan? Betul. Karena anjing, lampu kuning ya kan, kayak tempat ayam boiler gitu. Keluar pada gede anjing. Tapi ternyata tempat kopi men. Ya. Oke, ini Malah waktu itu ada yang kesini gini, Kang ini mau buka apaan? Kalau ada gerobak kan. Kang mau buka apaan? mie ayam. Bakso ya kata dia. Sampai ada yang nyangka warkop. Beli rokok kesini. Iya. Lebih banyak orang kayak berasumsi bebas-bebas aja ya. Bebas. Oke. Nah, menemukan tempat di sini gimana nih, men? Jadi ada teman-teman kita juga yang di Bandung. Lu ngopi dong. Ngopi Pak. Lu ngopi. Jadi ada teman-teman kita yang di Bandung. Tolong cariin tempat dong gitu. Ini udah urgent banget nih. Karena posisi lu harus buka ya. Harus tetap buka gitu loh. Urgent banget. Nah terus dia nanya gini, kalau gue dapat tempat, gue dapat apa nih kata dia. Kata orangnya. Iya. Songong. Sama entrepreneur ditantang. Digagalin Bor. Digagalin, Bor. Nantangin gitu kan. Udah, gua kasih Vietnam Drip gratis umur hidup lu. Wih. Vietnam bos sendiri tapi. Dibuatin. Wih, seumur Gua hidup. kasih Vietnam Drip gratis umur hidup lu. Besoknya dapat tempat langsung. Ngopi sekali ke sini Vietnam Drip gratis, 2 kali gratis. Saya gratisin, mau bayar nggak usah. Ini janji gua gitu kan. Kayak tahu diri orangnya ya. Enggak. Nah, terus habis itu besoknya sampai sekarang dia udah nggak pernah minum Vietnam Drip. Jadi minumnya yang lain. Minum yang lain karena Nggak bayar. lambung gua loh. Karma. Bacot emang. Lambung gua loh. Aduh, nggak enak banget. Tiap minum kopi naik mulu lambungnya ya. Dan emang menemukan tempat ini dengan syarat yang tadi temennya tuh bakal dikasih Vietnam Drip tiap hari seumur hidup. Bayangin seumur hidup lo. Unlimited tuh. Unlimited dia kan doi ngopi tiap hari. Enak kagak lambung kena bayangin. Gratis rumah sakit apa kabar? Buat dua kali dulu. Oke. Nah, proses ketika sudah berpindah dan menjadi Wakopi di jalan di kompleks apa ini? Cijerah 2. Cijerah 2. Ini boleh ceritain, ini kan Alwi terus yang cerita, ini siapa yang cerita dong? Ini ceritain dong. Sarul. Pertama buka di sini gimana, Ro? Yo, Kalau misalnya pertama kali buka di sini kita tuh mikir, duh,
lingkungan baru coy. Ah. Pasti yang dipikirin itu kan usaha. Ya nggak mau kita harus gambling lah sama lingkungan di sini. Terutama kan kita belum tahu kalau misalnya kita buka jam operasional sampai terlalu malam gimana nih masalah keluarganya. Nah, udahlah dari situ kita jalanin aja. Karena usaha pasti kalau misalnya kita mau nyari data lapangan ya butuh waktu dong. Kita mau nyesuaiin sama yang ada di sini. Memang beberapa masalah tuh ada kayak misalkan tempat duduk agak kurang. Oh iya, Terus, benar. masalah akses agak ke dalam dikit. Orang banyak tahu nggak ada plang. Iya. Kayak gitu. Paling kalau misalnya kendala-kendala yang kesininya sih sebenarnya susah aja nyari kesini. Oh, agak sedikit Agak buat sedikit nyari susah. tempatnya tuh agak sedikit tidak mudah lah ya. Tidak mudah. Sampai dulu kita pernah ini ya, ngopi bayar seikhlasnya selama sebulan. Iya, itu. Oh, awal buka pernah ngopi bayar seikhlasnya sebulan? Iya, karena Promo. bukan promo juga sih. Jadi kayak di sini kan banyak anak-anak kecil gitu kan. Anak kecil ini datang ke kedai, "Pak, mau beli," katanya. "Beli apa?" Nanya kan, jadi ada green tea, ada yang lain. Ini Biasalah anak kecil gitu, standar lah ya. order gitu kan. Mau green tea berapa kak harganya? Wah, dia nanya gitu, nggak enak kita bilang kan gitu. Yaudah, kamu punya duit berapa? Ada 2.000 Pak. Wah, itu kita langsung ingat saudara-saudara kita yang kecil-kecilan. Gimana sih rasanya, kayak karena jauh kan rumah gitu kan, ingat saudara-saudara. Yaudah, sini 2.000 aja. Udah 2.000. Dan malamnya kita putusin, udah mulai besok kita ngopi bayar seikhlasnya selama sebulan. Dan ya mungkin entah kenapa Tuhan maha asik maha baik ya. Yoi. Ya nutup semuanya udah. Maksudnya untuk biaya Oh, ini. oh serius? Iya, maksudnya Dari 2000 itu lu bikin kopi bayar seikhlasnya dan semua nutup. Iya. Malah gokilnya ada beberapa temen juga, kayak waktu itu temennya si Jonathan nih bilang, gua nggak mau datang ke kedai sampai ngopi bayar seikhlasnya selesai. Gak enak gitu dia. Temennya si Jonathan nggak mau datang ke sini kalau misalkan masih ada kayak promo ngopi bayar seikhlasnya. Iya. Jadi pengen diberesin dulu baru dia mau datang lagi gitu. Iya. Berarti kayak pelajaran penting banget ya. Dan memang konsep kita lebih ke apa ya? Kita tuh tiap hari Jumat itu kayak ya kayak gimana ya? Ada hari akademik gitu loh. Tapi bukan melulu bahas pelajaran yang di kuliahan. Oh, oke. Bahas segala sesuatu gitu loh. Contoh yang dibahas hari Jumat, hari akademik apa aja? Nah, ini Kang Riki nih. Ini gimana? Ini konsepnya Kang Riki. Konten. Gua tiru nih. Ini konsep Kang Riki, karena Kang Riki yang ini buku-buku sumbangan Kang Riki semua. Wih, Kang Riki ini cakep. pembaca. Oh, lu suka baca buku, men? Enggak. Baca Quran jarang? Jarang. Oh, siap. Komik, sering baca komik. Oh, komik gitu ya, komik. Sama novel-novel. Kalau Jonathan komik diminum, bukan dibaca. komik. Sangat tidak Kang, air putih. Maaf, air putih boleh nggak? Air putih. Maaf ya. Di sini gua wawancara jantungan udah. Nah, gimana kalau cerita? Jadi kalau buat konsep akademik sendiri, bukan akademik sih, jadi lebih kayak ke diskusi ringan lah. Gimana kalau misalkan kita ngopi cuman sekedar ngobrolin masalah-masalah yang nggak jelas, percuma juga gitu, nggak ada masuk ke kitanya doang. Oh, Terus Aloy waktu itu kepikiran ini tembok kosong nih, pakai buat apa? Nah, waktu itu udah Nah, ini konsep kayak gini tuh di Baladewa belum bisa jalan karena terkendala tempat. Oke, berarti jalan di sini doang. Iya, jalannya Terus baru di gimana? sini. Terus? begini mulai udah coba aja di sini kan, kepikiran juga gara-gara lihat di Pinterest tuh kan tembok pakai whiteboard gitu. Enak tuh buat misalkan Nulis lah ya? nulis. Ah. Nah, pertamanya cuma nulis arang bebas gitu di situ kan, nulis gak jelas. Cuma lama-lama, gimana kalau misalkan udah aja di sini dibikin kayak ada satu hari buat konsep itu, jadi dimana kita bisa sharing diskusi, mungkin kan di situ nanti bisa pelajaran-pelajaran kayak gitu juga. Ini pelajaran gimana? Iya, asalnya ada kayak Rumus, misalkan teknik kayak gitu. Oh, Cuman iya. Gak melulu ngomongin masalah teknik sih, kadang-kadang kita kayak lebih ke gimana sih kita tuh manusia tuh binatang gitu, kayak gitu-gitu, jadi lebih ke masalah kehidupan. Oh, pokoknya sharing tentang kehidupan Iya, ya. kehidupan. Karena bisa dilihat teman-teman di belakang tuh kayak banyak quote-quote, contoh yang gue baca kayak
Sebuah nama, sebuah cerita jika kata tak lagi bermakna lebih baik diam. Wih, kayaknya ayo sapro. Ini juga nih, kenapa adu bacot kalau ada tangan untuk baku hantam? Wih, tapi kan terkadang perlu ada keributan lah. Iya. Buat tahu siapa yang siapa dan mana yang mana ya kan. Wih. Indonesia tuh nggak boleh tenang, harus ribut terus. Ya karena dalam berpikir ribut itu untuk biar lebih berproses berpikir keras ya. Karena kan hidup keras men. Nah kenapa lu ngasih 1 hari buat hari edukasi akademik atau akademik? Alasan lu apa selain hanya untuk bertukar pikiran apa tuh? Itu tadi kalau misalkan kita cuman sekedar nongkrong ngopi, mungkin nanti jadi obrolan-obrolan yang gak jelas juga kan, jadi nggak ada manfaatnya gitu. Dan free kopi ya. Nah, Free kopi. Wah ini kita free bro. Aduh kita free. Masa sampai lu lambung kena lu. Vietnam Jepang. Kru saya mau soalnya. Oke, berarti emang khususnya kayak gitulah ya. Oke. Seru ya. Ternyata di balik setiap apa sih? Ini karena segmen pertama gue di ngos-ngosan men. Ngobrol ngopi santai di Wakopi. Kenapa gue memilih tempat ini? Karena sempat saya ngobrol sama Alo dan kita bertukar pikiran dan pembicaraan. Yang nanti ditinggalkan sama teman-teman itu bukan kedainya sebenarnya. Ya kan? Betul. Apa Loy? Kita pernah ngobrol apa Loy? Tapi sebelum Alo jawab, kita kejuaraan dulu. Santuy. Akhirnya itu kayak gitu kok. Jo, nih, lu udah bergabung di Wakopi berapa lama Jo? Berapa ya? 5 apa 6 bulanan? 6 bulan gitu kan, 6 bulan lah ya. Iya. Dan apa yang lu dapat sekarang Jo? Yang gue dapet sepertinya udah terwakili sama Oh enggak. Asik banget. Soal buka tampang hidup lu. Nah, lu ngomong. Di sini tuh kita buat berbicara, bertukar pikiran dari hati ke hati. Anjing. Rokok tetap garpit. Beli batangan, sisanya kru aing sebungkus. Terus. yang disampaikan emang jadi wadah tuh emang bener banget sih. Yang kayak junior ke senior. Oke. Itu emang Berarti kerasa lu banget. ngerasain itu dong? Iya dong. Nah, ketika lu jadi junior, lu berpikir apa tentang senior lu? Jujur dong, buka-bukaan nggak apa-apa Ya, lah. kalau di sini. Ya dimanapun setelah Dulu. setelah lu masuk. Lu kata dulu kampus di mana sih kampus? Kampus di Bandara Hussein. Oh ya gua tahu yang harus Iya. Waduh. busung-busung ya kan? Iya. Yo. Yang harus rata-rata perutnya kan? Iya dong. Enggak beda. Terus gimana? Yang awal tuh gue mikirin dulu apaan sih ini? Kapan sih senior itu? Nah. Ya pada ngelunjak gitu. Oh, ini kalau dia. Iya. Enggak apa-apa real dong. Gue mikir dong. Iya. Ya terus pas kalau ya beda aja pas nyampe di sini sama di kampus ya. Gitu. Oh, jadi lu sebagai anak maba kan ya, Iya. yang emang ngerasa kayak senior apaan sih ini gitu nggak jelas dan kayak bikin nggak ganggu lah ya. Gak buat gila. Ya, nah setelah lu bergabung sama teman-teman ini, lo awalnya gimana sih kok kayak bisa gabung ke sini awalnya gimana? Awalnya yang gue rasain sangat asik sekali. Awalnya kenalnya gimana? Gue lempar pakai duit, emosi lah. Awalnya dibawa dulu gue sama senior. Sini katanya. Nama senior lu siapa? Andreas. Ada sini orangnya Andreas ada. Kagak, Kagak udah di Batam. Udah di Batam bagus lah. Amat foto ini. Mama Andreas. Aku cinta Bang Andreas. Bang Andreas jual HP. Kuliah di Bandung ngapain jual HP juga? Terus. Gimana Jo? Ya sering berjalannya waktu aja sih. Jadi lu sering berjalan waktu sudah menemukan titik yang emang nyaman lah ya buat Iya. lu sama mereka. Oke, next. Tadi sekarang udah gue ajak ngobrol tentang Wakopi dan lain-lain, tentang apa aja yang di Wakopi. Nah, tadi kita sempat terhenti di obrolan karena gue kan pernah ngobrolin sama si Alit gue nih tentang Wakopi, kenapa lu bikin gitu kan, terus kenapa ujungnya kenapa lu gabung sama banyak teman-teman dan buka di sini gitu ya. Dan ternyata gue dapat obrolan yang Alo tuh cepet nanya apa sih lo dulu? Oh, gue pernah nanya sama Alo kayak gini nih. Emang yang lu bakal tinggalkan nanti ketika lu pergi dari Wakopi keluar kota misalkan kerja atau apapun. Nah, Alo tuh pernah bilang gue bakal pindah. Ya, bener ya? Gue bakal pergi. Terus gue bilang, jangan pergi loy.
kalau kita ngomongin soal pergi men, seakan-akan kita nggak tahu kembali atau enggak. Iya, betul. Ya kan? Namanya orang pergi, kita nggak bisa maksa buat dia bertahan atau ditahan, ya nggak? Tapi gue bilang sama Aloy, lu pindah tempat deh. Bangsat, kenapa pada ngomong? Kan saya hostnya. Jadi inget bareng aing. Mungkin teman-teman tahu suaranya siapa dia kan? Nanti kita buka ya. Nggak, tapi benar. Ketika gue ngomong sama si Aloy, Loy, lu jangan bilang pergi, karena pergi tuh kita nggak tahu kembali atau enggak. Tapi coba bilang pindah. Kenapa bilang pindah kan? Karena lu tahu akan pulang kemana. Pindah mah ya kan? Gitu. Dan gue bilang sama Aloy, Bandung tuh luas gak hanya yang segini aja lu tahu gitu. Jadi lu cuma main lah agar pola pikir lu terbuka. Iya benar pemain. Dan terus gue lagi sama Aloy, emang yang nanti lu tinggalin atau lu ketika pindah yang bakal lu tinggalin buat adik tingkat lu apa? Lu jawab apa Aloy? Yang bakal saya tinggalin untuk adik tingkat Tentang usaha Uwak Kopi ini. Rasa memiliki. Wih, iya betul. Jadi jawabannya Kang Gege sih. jadi jawaban saya waktu itu melantur. Tiba-tiba Kang Gege meluruskan yang harus lu tinggalin untuk next-nya itu rasa memiliki tempat ini. Iya. Dan itu wah kayak deng. Main blow on. Kayak wah iya ya, benar juga nih rasa memiliki tempat. Iya, karena kan kalau kita berbicara nih men, teman-teman, ketika lu punya usaha gitu kan, setiap orang bisa bikin usaha dengan hal apapun, ya kan? Betul. Nggak usah lu harus sekolah tinggi atau apapun, ya kan, asal ada mau aja bisa semua. Tapi gue sempat bilang sama Aloy, karena ini posnya sudah hangat banget, feels like home gitu, kayak udah rumah. Yang nanti ditinggalkan ketika dia pindah itu bukan usahanya, tapi regenerasi rasa memilikinya. Bedakan kalau hanya sekedar kerja, ketika ditinggalkan udah biarin, udah terputus, beres gitu kan. Tapi coba ketika lu pindah dan meninggalkan tempat ini untuk hal yang berbeda dengan dunia baru, tapi rasa memiliki lu tuh masih kayak ada gitu dan emang sangat dalam, akan beda. Pas udah main kesini misalkan, anjir tempatnya jadi kotor, itu kan kayak sakit ya. Iya, betul Itu kan contoh simpel lah. Anjir kok anak-anaknya nggak hangat lagi sih, nggak ada obrolan perkumpulan antara yang lain-lain gitu kan, itu bakal sakit banget men. Terus udah kayak udah capek-capek ngebangun tempat terus dihancurin gitu kan. Iya. Itu pengen ngajak berantem aja. Anjir, keras. Bener ya, ya bener. Teman-teman, jadi yang nanti bisa diambil mungkin dalam hal kayak obrolan kita malam ini kayak ya usaha mah ada intinya sih uang, betul. Tapi gue sempat bilang uang tuh nomor sekian. Oh iya Kang, ada yang keren Kang, ada yang keren. Apa tuh? Saya pernah, jadi saya beberapa kali main ke kebun kopi gitu. Ada istilahnya kalau di situ tuh kayak prosesor kopinya, prosesor kayak pengolahnya kopi. Baik. Ori, kita lagi sentul. Hari lewat lagi. Jadi saya datang ke sono tuh niatnya cuma mau beli kopi cuma sekilo. Sekilo itu cuma harga 80.000. Cuma bener-bener di situ saya ngopi nyampe enak. Saya diajak keliling kebun, diajak ini itu dan diajarin gitu. Saya nanya ke dia, Pak, Bapak udah ibaratnya sudah sebesar ini, sertifikat dan lain-lain, sertifikat tempat dia gitu loh, kayak sudah diakui di mana-mana. Gitu. Orang ngambil ke dia udah hitungan tonase gitu. Kenapa Bapak nggak buka kelas aja? Bapak nggak buka kelas kopi ya? Duit banyak kan pasti. Duit datang dia jual itu udah pasti duitnya banyak banget nggak terhingga gitu. Apalagi kopi sekarang lagi naik banget gitu. Dan beliau bilang kayak gini, itu masih inget banget sampai sekarang dan bakal saya bawa terus. Dia bilang gini, Loy, ada satu hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Silaturahmi. Wah itu saya jadi wah ngena banget tuh, jadi ibaratnya cuma beli dikit gitu doang gitu, tapi tetap Pintasnya ada ya. tetap wah luar biasa itu. Sampai saya ketika di akhir mau bayar, Pak saya mau bayar ini, bayar saya jadi nyeduh kopi itu habis 8. Nyeduh kopi 8.
8 gelas lah ya. 8 gelas, saya mau bayar 8 gelas plus biji yang saya beli sekilo. Udah bayar bijinya aja sekian gitu. Oh enggak Pak, saya tadi nyeduhin 8 gelas. Oh ya udah mau hitung-hitungan sama saya katanya. Kopi 8 gelas. 8 gelas itu 160.000. Biaya ke kebun, biaya belajar ini itu manajemen kedai dan lain-lain, sama biaya kopi. Kalau itu total 700.000. Mau kamu bayar 700.000 kata dia. Kalau mau hitung-hitungan sama saya kata dia. Ya udah Pak, bayar bins ya. Karena saya sobat miskin jadi tidak mau. Sobat miskin. Oke. Berarti at least kayak banyak banget hal-hal yang diambil ya men. Iya. Lo dari kedai kopi, lo sampai ke kebun, lo banyak pembelajaran. Karena yang tadi aku dengerin setiap obrolan itu, setiap ngobrol sama teman-teman aja kan, ngobrol, pola pikir, dan ya semuanya lah banyak. Tadi Aldo bilang sampai kayak ya juga ya anjir gitu. Kamu ke kedai kopi sampai harus bayar 700.000 anjing. Nah sih, dapat gelas dulu ngeri gitu kan. Tapi ya akhirnya kita menemukan jawabannya masing-masing lah ya. Iya. Wah, seru nih. Wah, kopi emang mantap banget. Ngobrolin soal kisah dari teman-teman soal Wah Kopi. Nah, ini ngomongin yang standar lah. Gua karena saya ini apa ya? GG ini bukan tipe orang yang tahu beans kopinya gimana lah, temperatur suhu dan lain-lain nggak tahu lah, liar. Saya hanya penikmat kopi. Iya, karena saya betul-betul saya tuh adalah orang yang suka kopi hitam, maksudnya saya suka banget sama kopi. Dan menurut saya pribadi, kopi itu bisa melebur suasana yang kaku menjadi lumer gitu. Kopi, kalau menurut saya pribadi. Dan gue akan nanya, ini menu yang best seller di sini apa? Nah kan kalau ngomongin yang lain-lain mah banyak gitu, sama mau best seller apalah? Best seller apa ya? Apa? Rata aja ya? Rata nggak sih best seller di sini? Pasti kalau Rata aja ya? lebih Rata aja. ke kopi susu paling. Oh kopi susu, berarti yang simpel-simpel. Simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja. Apa sih kopi susunya apa? Barangnya apa? Nama menunya apa? Kopi susu apa gitu? Es kopi siu. Es kopi si Wah, nanti kita bakal lihat ya, karena bakal dibikin nih, bakal review nih kita. Tanya HP wae, nyen kopi atuh, nyen kopi kan es kopi si Wah. Es kopi susu sih, wah, enggak. Karena kan zaman sekarang nih men lagi ngetren banget nih es kopi susu, bener nggak? Es kopi susu lagi ngetren banget, kayak lu bisa di take away dengan cup yang banyak gambar dan lain-lain. Lu bikin kayak gitu nggak sih atau enggak? Enggak. Itu malah gini Kang. Sebenarnya ada satu hal yang saya ingin ubah tapi belum bisa jalan juga gitu. Apaan emang ubah dunia lu? Enggak. Ya setidaknya ada kita ini ada sedikit peran kecil terhadap lingkungan sekitar juga lah gitu. Masalah sampah dari sini gitu, karena konsep kedai take away yang sekarang lagi booming, yang saya rasa itu kayak wah itu malah makin menyumbang sampah banyak. Oh, Ya jadi nggak sih? Oh jadi lu kenapa nggak dibikin take away? Karena emang nggak mau bikin sampah banyak lah ya? Ada take away, cuma sebenarnya mau saya hilangkan itu. Oh pengen dihilangkan? Kayak penggunaan sedotan, penggunaan gelas-gelas plastik itu sebenarnya ingin saya hilangkan, cuma masih belum bisa karena faktor lingkungannya. Oh itu pengen ngopi tapi pengen buru-buru kayak gitu. Itu belum saya hilangkan karena saya pribadi juga senang naik gunung gitu kan. Oh senang naik gunung, dinaikin suka nggak? Oh Suka. minum gunung. Si otaknya yang otak sih. Ya kan emang air kan asal dari gunung. Iya. Nggak perlu diperas ya, nggak perlu ya. Jadi ada satu kedai kopi di Jogja yang keren banget. Kenapa dia tidak ada take away, tidak ada sedotan? Itu alasannya. Oh, oke. Isu lingkungan. Jadi lebih kayak Konten juga. kita kayak mencintai lingkungan lah ya. Iya. Oke. Oh, Ada kok take away gitu. Cuma lebih kayak saya nyaranin kalau itu mau buru-buru ada sih nyantai dulu di sini. Jadi alasan lo cuma biar orang ngopi di sini lah ya. Iya. Biar kelihatan crowded rame lah ya. Iya. Tapi itu tadi menu udah ya. Iya. Ini soal harga gimana men? Harga. Maksudnya kan teman-teman yang lihat kayak, kita harganya berapa, ngopitnya di mana gitu kan? Pasti pengen pada tahu gitu. Coba harganya gimana gitu. Harga. Di
range harga berapa ke berapa gitu lah. Harga itu dari makanan atau minuman? Minuman lah, kita kan ngomongin Oh, kopi, iya. Siap, minuman siap, kopi nggak makanan kopi. Ih, Minuman itu harganya mulai dari gratis, bayar besok aja, sampai paling mahal 18.000. mancing apa? Gratis? Gratis. Loy, gua ntar ya. Oh, gua ntar aja, besok Gratis. aja. Oke. Loy, gua ntar ya. Terus? Sama 6.000 sampai 18.000. Oh, dari 6.000 sampai 18.000. Tapi Karena lu gimana lu? Metode pembayaran itu sekarang ada berapa? Ada 3. apa tuh? 3 nih. Metode pembayaran di Wakopi nih. OVO, Oppo. Bukan di Wakopi, di semua. Di semua. Di Iya. semua. OVO, GoPay, sama duit teman dulu. duit teman dulu. Iya, kayak gitu. Berarti kalau Pakai duit lu dulu ya. Oh, kebanyakan yang C lah ya. Kebanyakan yang C, pilihan C. Lagi marak lah. Nah, soalnya kebanyakan tim saya pun gitu. Iya. Sekarang GW, oh ya enggak. Udah aku udah paham gitu. Oh, siap. Tenang, Mas. Nah, jadi orang udah ngerti gitu kan. Oh, jadi emang range harganya masih kan orang memesan kopi susu nah dicobaan ku didinya. Memberikan yang terbaik suaranya dong. Oh, jadi gitu. Jadi tenang teman-teman. Harganya masih ada di saku-saku kampus lah, ada Nah, iya. yang ribu. Belum menuju kapitalis. Si anjing. Dibahas ngerti nggak ngerti GG sebenarnya. Tapi gini, kalau nanti ada yang kesini tahu dari mana bilang aja dari GG gitu aja, nanti dapat diskon. Misalkan harga 18.000 jadi 25.000. Kan pajak. Nggak ada yang bilang aja kesini temennya GG pasti ada harga spesial ya. Oke, harga udah, menu udah, ngobrolin semuanya udah. Ini next project dari Wakopi siapa sih kalau gue tahu? Kopi udah kan ya? Dan lupa gua sebelum ke next project makanannya yang bestseller apa sih? Makanan. Nasi sarden. Nasi sarden. Itu kan nasi sarden, nasi putih sama sarden doang. Iya. Itu bestseller. Mesti dicoba nih. Iya. Nasi sarden harga berapa harga? Nasi sarden harga 10.000. Itu apa aja tuh isinya tuh? Isinya nasi sama ikan sarden. Udah kan nasi sarden. Simpel itu ya. Sama sambal sardennya. Sambal sarden. Oke. Kita Boleh. Kita ikannya tuh langsung mancing. Jadi di depan sini ada kolam ikan jadi mengambil. Wanjoy. Jadi ikannya fresh. Ikannya fresh. Ya, Fresh graduate. ya. Jadi mana lu ahli ya. Tadi kita udah ngomongin soal kopi, ngomongin soal makanannya udah banget. Ngomongin soal alamatnya udah. Ngomongin soal next projectnya dari Wakopi apa sih? Apakah ada menu baru kah? Atau penambahan peluasan lahan kah? Atau kayak gimana? Apa Jonathan? Menuju kapitalis itu gimana caranya supaya kita Kapitalis. Kapitalis itu apa sih? Kan saya. Jangan Mas. doang. Gimana lu? Salah lu nih. Sebenarnya kalau masalah kedepannya kita sih sampai pengen bikin proyek ini lah ya, waktu itu nyari lahan yang luas. Jadi tempat kopi itu bukan sekedar tempat buat mondar-mandir ketika lu pengen ngopi doang. Jadi kita targetnya tuh kayak misalkan orang jalan jauh, dia yang pengen ngeres, bisa ngopi, bisa ngobrol dan bisa istirahat di situ. Bikin kos-kosan. Nggak kos-kosan juga, Pak. Jadi ntar di situ bukan ngos-ngosan, jadi kos-kosan. Kos-kosan dipakai ngos-ngosan. Iya, kos-kosan dipakai ngos-ngosan. Bisa. Oh, tapi emang rencana baru rencana. Iya. Kita doain, kita aminin dulu aja. Semoga Bismillah dulu ya, ntar alhamdulillah ya kan. Iya. Siapa yang tahu rezeki orang mah dulu lu pengennya bikin sederhana, sekarang jadi luar biasa ya kan. Itu next projectnya. Nah, ngomongin sosial media. Ini sosial media yang dipakai sama Wakopi apa aja sih? Instagram, Tinder, Bitok, Tantan, dan People Nerd, Micet juga. Gua nanya sosial media Wakopi, bukan pribadi. Gini loh, kan saya pernah. Nah, ini beda nih. Menarik nih, Menarik. Ini apa nih? Es kopi sio. Es kopi susu. Es kopi si Uwa. Es kopsus Uwa gitu. Apa? Ngomong jorok. Balik lagi, kita lagi ngobrolin soal es kopi susu si Uwa. Ini katanya emang bestseller banget di sini.
Ini nah gue pengen tahu racikannya di binnya apa aja sih, gimana aja? Udah. Kok ada yang beda gitu ya? Coba. Ntar dulu. Serasa kayak harapan tapi dipatahkan. Enggak. Ada yang beda loh asli lu. Yui. Ini ada yang beda banget nih. Dia nggak terlalu terasa manis, kayak gitu tapi gue di akhir non tuh ya. After taste itu kayak ngumpul di tengah itu gue nggak ngerti ini apa nih. Kayak ada gumpal gitu apa ya? Tuh. Lalu yang bikinnya nggak ridho gitu ya. Tapi enak boleh lah. Es kopi, susu sih. Wah. Tadi kita kepotong gimana? Di mana? Obrolan apa tadi? Lupa gua. Sosial media. Sosial media. Bentar loh. Gini Kang, jadi saya pernah main ke salah satu kedai kopi di Tangerang. Jadi dia bilang gini, saya ngeliat HP-nya tuh, anjing lu ngapain download Bitok? Udah tunangan masih download Bitok loh. Gokil jawabannya Bitok. Loy, lu tahu nggak kedai gua rame gara-gara apa? Ini gua tuh pakai Bitok buat positif. Jadi ada di Bitok tuh ada komunitasnya. Oh iya benar. Dia masuk ke situ, ayo nongkrong. Oh iya. Tapi tetap yang diobrolin Pak. Gitu. Wah, bilang. Ya gitu. Positifnya gitu. Ketika ngopi bisa enak lah gitu kan. Nah terus pas saya download gitu kan. Udah saya download. Saya masuk, saya pengen masuk cuma aduh, ya udahlah ntar aja lah, besok gitu kan. Baru gue mulai jalanin di Bitok itu. Besoknya saya ketemu sama pacar. Jadi marahan saya hapus lagi Bitoknya. Kamu ngapain sama Bitok? Aduh, ya udahlah. Paling sosial, paling Instagram. Instagramnya di apa sih? @uakopi. @uakopi. Oke, ngopinya udah. Ngobrolnya udah nih ya. Ini kayak Oh iya, benar. Ada satu event juga, bukan event ya. Kayak event 2 minggu sekali Uakopi. Di Masjid An-Nur di Husein. Jadi itu orang-orang, jadi namanya organisasinya Damai Nur Tanio. Oh, Damai Nur Tanio. Dia bikin acara pengajian namanya Ngopi Yuk. Ngobrol perkara Islam, dan itu kita ada di situ. Wih, mantap. Free 100 gelas. Ya. Kita berarti ada fase ketika kita ngobrol dengan ciptaannya, dan ada kalau dulu kita harus bermesraan dengan sang penciptanya. Widih, obrolan aku dewasa. Tapi yang jelas, teman-teman, ngos-ngosannya emang seru banget, ngobrol ngopi santainya. Kayaknya kalau kita perpanjang, ini emang bakal panjang banget obrolannya. Yang bisa diambil dari teman-teman Uakopi, dari si Jo, dari Aloy, dari Syahrul, dari lama siapa tadi? Ricky kayak ternyata usaha tuh emang bukan tentang kayak lu Input. apa yang lu dapat. Bukan input kan. Iya, bukan tentang apa yang lu dapat, tapi apa yang lu berikan ke orang-orang gitu ya. Ya kan? Ya, karena gue pernah kayak bilang juga sama temen gitu di satu obrolan gitu kan. Ketika lo ngasih kebaikan buat orang lain, udah lupain aja. Tapi ketika orang lain ngasih kebaikan buat lo selalu ingat. Ya kan? Karena kadang kalau kita kerja itu, kita uang tuh berdua lah ya. Silaturahmi dan channel. Ya nggak sih? Silaturahmi dan channel. Doa, usaha, orang dalam. Yoi. Ya karena nanti siapa tahu ada rezeki gua di sini, rezeki dia di gua gitu kan. Kayak gitu lah. Jadi intinya bukan tentang apa yang lo dapetin, tapi apa yang lo kasih buat orang lain. Uakopi, kuat buat malam hari ini. Gos-gosan ngobrol ngopi santainya kayaknya cukup lah ya. Tapi ada yang mau disampaikan gak sih kayak quotes pribadi lo tentang Uakopi buat teman-teman semua yang buat. Karena lu kan ambilnya novel banget ya. Apa sih yang lo baca novelnya? Yang lo suka jangan yang berat-berat nih. Gue pernah baca aja nih. Kalau misalkan kayak pas gue pertama lihat konsep Uakopi nih, gue jadi keinget sama omongan Mark Twain. Siapa tuh Mark Twain itu siapa tuh? Jadi adalah seorang filsuf gitu. Filsuf dari mana? Dari tadi. Gue baca dari mana? Karena belum kenalan juga. Iya, Mark Twain. Oke. Dia adalah
ada 2 hari yang paling berharga, yaitu hari ketika kamu dilahirkan dan hari ketika kamu tahu untuk apa kamu hidup. Berat. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Apa? Anjing emang gini. Dia nanya Mark siapa? Marcus. Mark Twain. Mark Twain. Aku Itu cinta dari Mark- Aku cinta Mark Twain. itu dari Ricky. Kalau dari Sarlo bro? Kalau gua dari selama gua berdiri yang gua pikirin ya itu tadi yang lu bilang. Jadi kebanyakan pengusaha muda terutama dia mengejar gimana cara gua dapat penghasilan sekian. Tapi kalau gua di sini kebalikannya, gimana cara gua memberikan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sini. Dulu mikirin diri sendiri. Yoi lah, itu buat Sarul. Kita cinta Sarul. Jonathan. Jojo lo apa Jojo? Sebagai Illuminati. Dia keren. Ini si anjing tinggi ya kan udah enak buat anjing tinggi ya kan udah enak buat anjing dijatuhin. Jo, mana Jo? Kopi passionku, gua kedai. Ya dah. Ada lagi Jonathan. Gua nanya kuat Jo. Gua nanya kuat. Jo, kuat tuh apa? Gua kedaiku. Terus maksud mana ngomong gimana aja dulu. Gua kuat aja dulu enggak apa-apa. Kita cinta Jojo. Kita cinta Jojo. Kalau dari awal Banyak ngopi, banyak kopi. apa? Banyak ngopi, banyak kopi. Banyak ngopi, banyak kopi. Apa tuh artinya? Banyak ngopi, banyak kopi. Ya, saya merasakan itu ketika jadi waktu itu saya liburan. Bener-bener kedai itu tutup dan tidak ada duit untuk membeli modal, untuk beli beans dan lain-lain. Tapi ketika teman-teman datang ke sini selepas liburan, gue ada oleh-oleh. Jadi saya buka itu selama sebulan pertama habis liburan sampai sekarang pun ini banyak beans dikasih. Wow, berarti nih ngapain kita beli kalau dikasih semua nih? Jadi gitu Kang, jadi selepas operasional nih masih rame-rame kita ngobrol gitu kan. Udah obrolannya udah bener-bener ngebentuk kelompok bareng. Ayo ngopi. Udah saya keluarin. Ayo kopi. Dari obrolan ya. Oke, tepuk dulu buat Uang Kopi. Wih, baiklah teman-teman, mas-masan buat malam hari ini ngobrol ngopi santai bersama GG Vlog kan. Bisa dirangkum sebentar ya. Yang pertama apa tuh? Ini saya ngerokok bisa nggak bisa ditutupin. Enggak. Saya sama ayah saya nggak boleh ngerokok. Ya bilang aja Maya udah dewasa. Ntar kalau ayah saya nonton YouTube saya diomelin. Gak apa-apa, kan yang subscriber. Subscriber. Beres itu jantungan. Ya, bisa dirangkum teman-teman. Ngos-ngosan malam hari ini di Uang Kopi. Ngobrol kopi santai, ngobrolnya udah, ngopinya udah. Ternyata poin-poin yang emang lu ketika pengen bikin usaha itu yang pertama adalah niat. Pasti dong. Goblok. Oh, goblok dulu. Harus goblok. Kalau buat Uang Kopi goblok dulu. Sama jangan nyari untung, nyarinya kegagalan. Kan itu kita belajar ya. Karena keberhasilan itu cuma setumpuk kecil dari keberhasilan itu hanya titik kecil dari setumpuk kegagalan. Terus orang closing lah iraha. Mana yang ngomong wae. Apa yang mau tadi masih? Enggak benar. Poinnya adalah yang pertama itu adalah niat dan atau enggak kegoblokan dari anak-anak sebenarnya. Dari obrolan iseng yang emang bisa dijadiin kayak poin penting untuk ketika lu maju hidup. Yang kedua tuh adalah silaturahmi. Tanpa silaturahmi tadi Allah bilang semua tuh akan jadi uang aja, perhitungan tentang cuan. Yang ketiga adalah tentang gimana lu bukan memberi bukan. Yang ketiga tuh gimana lu bukan tentang menerima tapi memberi kebaikan buat banyak orang. Yang keempatnya baru duit. Karena ya bener lah. Karena kalau sudah hitungannya money oriented, lu tidak akan buat kedai seminimalis ini, sesederhana ini. Kenapa nggak bikinnya emang wah banget dan harganya pun gila-gilaan gitu kan?
kalau orang banyak bilang kita mencari uang